lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sastrodiharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomanrai. Ayah Bung Karno adalah seorang guru. Ayahnya bertemu ibundanya di salah satu sekolah dasar pribumi Singaraja, Bali. Nyomanrai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Sukemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Soekarnini sebelum Soekarno lahir. Insinyur Soekarno diberi nama Kusno Sosrodiharjo oleh orang tuanya. Karena ia sering sakit, maka saat berumur 5 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yakni Karna. Nama Karna sendiri berubah menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa pengucapan huruf A adalah U, sedangkan awalan Su mempunyai arti baik. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Ia juga sempat tinggal beberapa saat dengan kakeknya, Raden Hardjokromo di Tulungagung sebelum pindah bersama orang tuanya lagi di Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya menyekolahkan Soekarno kecil di SD Inland School. Namun pada 1911, Soekarno dipindahkan ke ELS untuk mempermudah ia diterima di Hooger Burger School, HBS, Surabaya. Setelah lulus dari Europe Flirt School, ELS, pada tahun 1915, Soekarno muda melanjutkan pendidikannya di Hooger Burger School, Surabaya. Ia mulai berinteraksi dengan Haji Umar Said Cokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Ketika belajar di HBS, Insinyur Soekarno menggembleng jiwa nasionalisme. Beliau aktif di organisasi pemuda Trikoro Dharma yang merupakan bentukan daripada organisasi Budi Utomo yang fenomenal. Dan seiring berjalannya waktu, Insinyur Soekarno mengubah nama organisasi ini menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa pada tahun 1918. Salah satu momen yang paling menggemparkan adalah tahun 1922 ketika ada rapat raksasa di lapangan terbuka Bandung, namanya Rapat Radical Concentrity. Rapat Radical Concentrity diadakan oleh organisasi kebangsaan partai-partai lokal untuk mengumpulkan petisi demi membela hak-hak pribumi. Pada saat itu, untuk pertama kalinya kemampuan orasi Soekarno membuat ratusan penonton terperangah. Dia secara tegas menolak cara-cara pengumpulan petisi dan mengusulkan gerakan non-kooperatif total terhadap pemerintahan Hindia. Soekarno dan teman-teman diskusi politiknya di Bandung mendirikan Algemeen Studi Club atau ASC. Di samping itu, rupa-rupanya gerakan politik dari tokoh nasionalis lain pun sedang bergejolak. Di antaranya para lulusan perguruan tinggi di Belanda yang mendirikan Indische Vereniging atau IV. Dari sisi lain, Partai Komunis Indonesia atau PKI, pimpinan Tan Malaka, Alimin, dan Munawar Musuh juga melancarkan gerakan pemberontakan pada November 1926. Namun sayangnya gagal karena rencana yang kurang matang. Sampai pada akhirnya, Soekarno dari ASC dan teman-teman dari IV bersepakat mendirikan partai baru bernama Perhimpunan Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927. Puncaknya adalah tahun 1928 ketika PNI atau yang dikenal dengan Partai Nasional Indonesia menggelar kongres pertama di Surabaya dengan slogan Indonesia Siap Merdeka. Makin lebarlah sayap PNI sebagai partai yang didukung oleh rakyat. Terlebih, hasil kongres tersebut sangat bernuansa pemberontakan, yaitu program politik untuk mencapai Indonesia merdeka, program ekonomi dan sosial untuk memajukan pelajaran nasional,
serta menetapkan asas non-kooperatif terhadap Belanda untuk perjuangan PNI. Akibat tindakannya ini, Soekarno ditangkap oleh Belanda pada tahun 1929 dan dibebaskan kembali pada tahun 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia yang merupakan pecahan dari PNI, dan akibatnya Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Dan pada tahun 1938 sampai dengan 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai masa penjajahan Jepang selesai di tahun 1942. Pada tahun 1943, Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Ki Bagus Hadi Kusumo diundang ke Jepang dan mereka menerima bintang kekaisaran atau Ratna Suci dari Kaisar Hirohito sendiri. Kejadian ini pun membuat pemerintah Jepang terkejut. Pasalnya, dengan pemberian bintang kekaisaran, berarti tokoh Indonesia tersebut dianggap seperti keluarga Kaisar Jepang sendiri. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan dari Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI dalam bahasa Jepang ini bermaksud untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana Soekarno dan Hatta didesak oleh para pemuda untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10.00 pagi. Nasakom, Nasionalis Agamis Komunis. Konsep ini diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno yang menekankan adanya persatuan dari segala macam ideologi Nusantara untuk melawan penjajahan dan sebagai pemersatu bangsa untuk revolusi rakyat dalam upaya memberantas kolonialisme di Indonesia dengan mengajak segala komponen bangsa tanpa melihat segala perbedaan yang ada. Teori Nasakom telah lahir dan dirumuskan oleh Insinyur Soekarno sejak tahun 1926, diistilahkan dengan 3 hal pokok, yakni nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Inti tujuannya yaitu gotong royong untuk revolusi Indonesia dalam melawan imperialisme. Ideologi ini runtuh ketika tragedi 30 September yang diduga adalah rekayasa kudeta yang dilakukan rezim Soeharto dengan memanfaatkan musuh politiknya, Partai Komunis Indonesia, yang kemudian dilakukan penghapusan pada partai tersebut dan disertai dengan pembantaian rakyat Indonesia yang terkait dengan partai tersebut. Marhainisme. Pada tahun 1930-an, Soekarno mulai merumuskan konsepnya yang baru yang diberi nama Marhainisme. Marhainisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Ideologi ini dikembangkan oleh Presiden pertama Negara Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dari pemikiran Marxisme yang diterapkan sesuai natur dan kultur Indonesia. Soekarno mencetuskan Marhainisme, yakni untuk mengangkat harkat hidup masa Marhain, terminologi lain dari rakyat Indonesia yang memiliki alat produksi namun masih tertindas. Meski demikian, pengertian Marhain juga ditujukan kepada seluruh golongan rakyat kecil. Yang dimaksud ialah petani dan buruh yang hidupnya selalu dalam cengkeraman orang-orang kaya dan penguasa atau borjuis atau kapitalis. Asas Mainisme adalah sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Sosionasionalisme adalah kebangsaan yang sehat dan berdasarkan gotong royong dan kerjasama antar masyarakat. Sosiodemokrasi adalah paham yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
Menurut Marhainisme, agar mandiri secara ekonomi dan terbebas dari eksploitasi pihak lain, tiap orang atau rumah tangga memerlukan faktor produksi atau modal. Wujudnya dapat berupa tanah atau mesin atau alat. Dalam konteks modern, kendaraan, perangkat, teknologi informasi, alat dapur, dan barang elektronik bisa saja diberdayakan dengan tepat guna sebagai modal atau faktor produksi. Meskipun tidak besar, kepemilikan modal sendiri ini perlu untuk menjamin kemandirian orang atau rumah tangga itu dalam perekonomian. Cara ini mendorong tercapainya efisiensi sekaligus mencegah pemborosan sumber daya serta sikap konsumtif. Dan karena hanya difungsikan sekedar menghasilkan surplus, modal yang tersedia juga mustahil ditimbun atau diselewengkan untuk menindas tumbuh kembangnya perekonomian pihak lain. Pancasila. Dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan kita di masa lalu. Bagaimana perjalanan perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara dan perumusannya Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila yang telah dirumuskan sebagai dasar negara ini juga merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum Pancasila secara sah terdiri dari 5 sila yang dijadikan dasar negara dan juga pedoman hidup masyarakat Indonesia. Pancasila mengalami beberapa perubahan dalam perumusannya. Pada tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, Rajiman Wedyo Diningrat mulai merumuskan Pancasila untuk menentukan dasar negara Indonesia. Dalam sidang perumusan Pancasila tersebut terdapat beberapa ide yang tercetus. Muhammad Yamin mencetuskan 5 dasar dalam pidatonya pada 29 Mei 1945. Ide selanjutnya dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila hingga saat ini. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno mencetuskan ide untuk Pancasila dengan ide kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah merumuskan dasar negara, BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang untuk kembali merumuskan dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen rumusan Pancasila sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 21 Juni 1970, Presiden Soekarno mengembuskan nafas terakhirnya. Beliau diketahui menderita penyakit batu ginjal, peradangan otak, jantung, dan tekanan darah tinggi sejak lama. Insinyur Soekarno dikucilkan dari rakyatnya di Wisma Yaso sejak penghujung Desember 1967. Bahkan keluarga dan kerabatnya pun sulit menemui beliau. Mereka harus mendapat izin lebih dulu dari otoritas yang berwenang. Tulis sejarawan Bob Haring dalam Soekarno Arsitek Bangsa. Gambar apa ini? Gambar tersebut merupakan Istana Batu Tulis Bogor. Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di tempat itu. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur sebagai tempat pemakaman Soekarno. Hal tersebut ditetapkan lewat Kepres RI nomor 44 tahun 1970. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya.
dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal M. Panggabean sebagai Inspektur Upacara. Pemerintah kemudian menetapkan masa bergabung selama 7 hari. Berikut ini adalah video prosesi pemakaman Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno.